kemudian bisa juga langsung ke Pak Jamet ya Pak Jamet ya. Goyang ini meja penting karena memang meja beliau lah yang nanti akan memberikan solusi melalui LPCRPP Muhammadiyah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya adalah kita buka sesi ini dengan sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan langsung saja bacakan kurikulum vitae dari beliau bersama kita. Nama Pak Hasan Jamil Hamidi, Ketua Ranting Muhammadiyah Goso, Sekretaris LPCRPP Muhammadiyah. Selain itu juga sebagai penulis opini dan sosial keagamaan dan banyak lagi bidang tulisannya. Saya kira Ngawi Jawa Timur. Ya. Ya, saya tinggal ya, jadi saya baru juga tahu bahwa beliau adalah orang Jawa Timur, orang Ngawi ya. Dekat dengan saya juga perokok Pak saya. Oh iya. Ya. Ternyata kita ketemu di sini Pak ya, di Jakarta di hari ini. Jadi Bapak sekalian, inilah beliau Pak Jamet yang orang Ngawi kok bisa sampai sini Pak, gimana ceritanya? Saya kira itu nggak usah nanti kita bahas, tapi itu nanti pakai Pak, di WA aja kalau mau tahu Pak ya. Baik, saya kira Bapak sekalian, kita sudah masuk pada tema sinergitas cabang ranting Muhammadiyah dalam mengembangkan Muhammadiyah. Terutama tugas kita adalah bagaimana kemudian cabang ranting masjid bisa kemudian hidup dan bisa menjadi unggul, gitu ya Pak Jamet ya. Baik, langsung aja Pak sekarang, waktu sudah siap, kita silakan waktunya, silakan Pak Jamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti dikenalkan tadi, saya Ketua Ranting Muhammadiyah Legoso, itu daerah sekitar kampusnya Prof. Arif mengajar. Jadi dulu ada komplek dosen IAIN, itu banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah di sana. Tapi karena sekarang digusur, jadi pada minggir semua. Saya dulu kuliah di IAIN Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya 7 tahun baru selesai. Dan saya bisa selesai kuliah itu karena jasa besar seorang profesor dari Muhammadiyah, namanya Profesor Haji Dharna Widakda. Saya dipanggil setelah 7 tahun, nggak selesai-selesai. Kamu nih Muhammadiyah malu-maluin, harus segera selesai. Lalu dikasih KTBLC, mohon nama ini dipercepat proses penulisan skripsinya karena tidak ada gunanya lama-lama di kampus. Kira-kira seperti itulah. Maka saya menulis skripsi, maaf nih Prof. Arif, ini cerita buruk, 1,5 bulan selesai. Kemudian ujiannya kalau nggak salah 3 menit. Ya udah, kamu lulus, nilainya cukup. Itu nilai syafaat. Dan begitulah saya sejak saat itu bernazar, kalau saya jadi dosen, maka mahasiswa saya akan selalu saya kasih nilai A, Prof. Kalau dia aktif di Muhammadiyah dan aktif bertanya di kelas, itu A+. Saya tidak akan membunuh masa depan mahasiswa. Saya kuliah itu tahun 88 di IAIN Ciputat, jurusan Tarbiyah. Seharusnya saya ini guru di Sanawiyah Parung Panjang atau Ciputat Mutuk sana. Nah, teman-teman saya 60 orang, yang selesai itu hanya 25.
Karena ketua jurusan saya itu kejam sekali. Kalau ngomong itu hanya Tuhan yang Maha Esa yang paham. Jadi setiap mengajukan judul skripsi itu gugur semua. Saya dibantu oleh Prof. Haji Thanawi Dabda, Ketua PDM Muhammadiyah Tangerang. Kalau nggak dibantu Prof. Haji, saya wassalam juga ya. Nah sejak saat itu maka saya bernazar tadi. Ya alhamdulillah belum bisa menunaikan nazar saya karena saya bukan dosen. Selesai di IAIN, saya sebenarnya lahir di Ngawi. Kemudian umur 12 tahun saya pindah ke Ponorogo, Pak. Saya di Gontor 6 tahun. Setelah itu ke pesantren Darun Najah di Ulu Jami tahun 87, terus ke IAIN. Setelah di IAIN, saya hampir tidak pernah bersentuhan dengan Muhammadiyah. Saya sebenarnya Muhammadiyah biologis lah. Kakak-kakak saya itu alumni Mu'alimat tahun 64, ada alumni Mu'alimin tahun 68 gitu. Saya sendiri yang di Gontor. Tapi ketika tinggal di komplek Telkom sekarang, orang tahu ini kayaknya Muhammadiyah. Suatu hari saya didatengin, pengajian di rumah Bapak ya? Loh, kok di rumah saya? Iya, Bapak ini orang Muhammadiyah. Ya udah, pengajian di rumah saya ternyata itulah pergantian ketua ranting. Dan saya langsung dijaulat jadi ketua ranting. Basic pendidikan saya tuh hanya Darul Arkom tahun 1984 kalau nggak salah. Darul Arkom zaman dulu 2 minggu, Pak. Disuruh bangun subuh, suruh mandi, nyemplung ke orang, macam-macam, Pak. Wah, sengsara betul saya. Tapi bapak saya mewajibkan anak-anak saya harus ikut Darul Arkom 2 minggu, Pak. Di daerah Sumberjo, Ngawi sana. Saya masih SMP. Itulah satu-satunya pendidikan kader saya di Muhammadiyah. Waktu di IAIN mau masuk IMM saya malas karena orang-orang Muhammadiyah itu kan nggak terlalu berkesenian. Dan saya waktu itu pegiat seni. Orang Muhammadiyah itu kalau kita tampil tepuk tangan aja males. Tapi alhamdulillah sekarang udah berubah. Kalau lihat tadi tampilan adik-adik itu saya merinding. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat kata, karena saya rajin nulis, sebenarnya orang-orang tuh jarang yang tahu kalau saya orang Muhammadiyah. Saya rajin nulis, Muktamar 1922 di Solo, saya membuat tulisan tentang Muktamar. Padahal Muktamar saya juga cuma ikut-ikutan jualan susu. Jadi ranting saya itu punya produk namanya susu kambing Muhammadiyah. Lumayan, Prof. Arif. Tabungan saya di ranting itu 100 jutaan adalah. Kemarin kami jalan-jalan ke Garut ngajak ibu-ibu Aisyah gratis. Semua dibiayai ranting. Kalau PDM punya acara kadang-kadang malah minta bantuan ke ranting, Bro. Jadi ranting saya lumayan, punya susu kambing Muhammadiyah. Dan ketika Muktamar di Solo saya menulis tentang dinamika Muktamar. Alhamdulillah tulisan saya dianggap sebagai tulisan yang pokok, banyak dibaca anak muda karena ringan. Saya nggak bisa nulis berat seperti Prof. Arif. Tulisan terakhirnya di CNBC, Paradok Negara Kaya. Nanti saya mau menyimpulkan itu hubungannya dengan Muhammadiyah. Nah, saya diminta jadi wakil sekretaris LPCRPM. Ma huwa LPCRPM, wa ma andro kama LPCRPM. Lembaga pengembangan cabang dan ranting ini baru 2 periode, Bapak Ibu sekalian. Ini periode yang kedua baru ada. Nah, apa yang kita benahi? PP Muhammadiyah memandatkan agar 60% kecamatan di Indonesia itu ada Muhammadiyah. Kemudian mandat yang kedua, 40% seluruh kelurahan dan desa di Indonesia itu ada pengurus ranting. Sekarang masih jauh, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada beberapa daerah-daerah yang over, yang sudah melebihi. Jakarta termasuk yang sudah melebihi target. Banten masih berusaha tertatih-tatih untuk mencapai target itu. Kemudian program yang kedua adalah kita membenahi sistem database
cabang dan ranting. Untuk itu kita di Muhammadiyah itu banyak sekali ahli-ahli IT yang membangun satu sistem bagaimana cabang dan ranting itu masuk satu sistem dan ada penilaiannya. Ada merah, ada kuning, ada hijau ya Pak John. Tapi itu bukan berarti penilaian seperti Kemendagri menilai performa kota atau kabupaten di Indonesia. Tenang saja. Di Muhammadiyah itu kan basisnya keikhlasan, dan jangan terlalu takut dengan penilaian itu Pak John, nggak usah terlalu serius banget. Kalau token masih merah ya nggak apa-apa lah, kita berjuang supaya hijau. Kemudian kita setiap tahun juga mengadakan cabang, ranting, dan masjid award. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menang-menangan ya Bang Weli ya. Bang Weli sih pernah juara mana cabang Rawamangun. Jadi tujuannya adalah untuk membangun medium pembelajaran. Jadi ketua-ketua cabang, ketua ranting sesuai dengan perwakilan provinsi kita undang. Ini loh PCM Rawamangun, dikasih kesempatan tampil. Apa keunggulannya? Apa? Dan yang paling penting adalah bagaimana menggairahkan dinamika cabang dan ranting. Nah, CRM Award kemarin dilaksanakan di Banjarmasin tahun 2025. Tahun 2026 akan diselenggarakan di PCM Gombong, Jawa Tengah. Tahun 2027 akan diselenggarakan di PCM Rawamangun, Jakarta Timur. Tahun 2028 akan diselenggarakan di PCM Ponorogo. Nah, saya hadir di sini Bapak Ibu sekalian bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian bagaimana mendinamisasi cabang dan ranting. Saya justru ingin belajar, karena ranting cabang di Jakarta Timur itu juara, sudah top banget. Di Rawamangun itu udah pernah juara dan masuk kandidat paling tinggi, best of the best gitu. Cuman karena tahun sebelumnya sudah juara, kalau tahun berikutnya langsung best of the best, nanti kok pemerataannya gimana. Dan kebetulan PCM Gombong itu juga luar biasa. Gombong itu hanya kecamatan Bapak-bapak sekalian di Cilacap. Kebumen. Lebih pintar kan? Gak ada jaminan yang di depan tuh lebih pintar. Gombong itu di Kebumen, salah satu kota kecamatan, tetapi tampilannya itu seperti kota kabupaten. Sri Mulyani rumahnya dekat kantor PCM, Marta Tilaar rumahnya dekat kantor PCM. Ada kafe bagus. Kemudian di Ponegoro itu membangun basis perlawanan juga di daerah Gombong. Gombong ini cabang tapi punya 5 rumah sakit. Ada yang rumah sakit tuh isinya 300 kamar. Dan 5 rumah sakit ini di kabupaten lain, bukan di kabupaten yang Bapak sebutkan tadi. Itu hebatnya. Jadi kalau ada rumah sakit yang mengeluh mau mati, segera hubungi PCM Gombong. Langsung dia beli. Sekarang punya 5 rumah sakit. Keren. Pendidikannya juga keren. Nah, saya kemarin ke sana. Nah, saya menulis cerita tentang ranting, cabang, dan masjid yang unggul dalam CRM Award 2025 kemarin. Bukunya tadi saya kasih ke Prof. Arif. Sederhana cita-citanya, bagaimana gerak cabang dan ranting itu terdokumentasikan dan bisa dipelajari oleh orang lain. Jadi saya menulis buku itu sama sekali tujuannya tidak untuk komersial. Itu buku sudah menjadi miliknya LPCRPM, tidak dijual belikan, diberikan secara gratis. Misinya adalah orang bisa belajar dari ajang CRM Award. Banyak sekali. Masjid Ponorogo misalkan, Masjid Baitul Muqtisin, itu juga luar biasa. Setiap bulan masjid ini membiayai 11 RT yang ada di sekitar masjid 11 juta rupiah per RT. 1 juta untuk gaji pengurus RT,
10 juta untuk program. Kenapa RT dikasih gaji? Iya, supaya tidak mengambil jatah uang program. Jadi sekitar masjid ini ada 11 RT, mau penduduknya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, nggak beragama, tetap mendapatkan dana program dari masjid. Nah, orang jamaah di masjid pulang pasti kenyang. Apalagi kalau pengajian subuh di hari Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau nggak kambing guling ya rawon, kalau nggak rawon ya pecel, semua. Habis makan pengajian, makan senam supaya seimbang, balance. Tapi masjid juga punya minimarket namanya Suryamu. Inilah yang membiayai operasional masjid. Di sebelahnya ada minimarket.